Beberapa hari kemudian, malam ini tampak ruangan Pak Wira sedang duduk berempat dengan dirinya, Pak Robert dan Pak Armin. Duduk di hadapan Pak Wira beserta Pak Sanjaya. Ketiganya sengaja diajak Pak Wira untuk bertemu malam ini, mengingat Pak Wira mengetahui jika Eka telah keluar kantor sejak sore tadi. Dan sesuai pengamatannya, jika keluar bersama gadis itu, malam ini adalah waktu yang tepat dan sengaja mereka bertemu berempat saja. Karena sudah lama mereka ingin obrolkan akan hal ini. So, gumam Pak Wira menatap ketiga pria di hadapannya. Kita close saja, Pak. Kan juga sesuai dengan pembahasan kita beberapa hari yang lalu. Pak Robert menjawab. Pak Sanjaya, saya terserah Bapak saja, jawab Pak Sanjaya. Sebaiknya memang kita hentikan rencana kita sebelumnya. Dan buat Pak Sanjaya, tak perlu lagi diceritakan ke orang lain selain kita berempat dalam ruangan ini. Baik Pak, memang selama ini saya tidak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke istri saya sekalipun Pak. Ya, sudah sepantasnya seperti itu. Karena balik lagi, Pak Arkarna ternyata telah mengambil jalan sendiri tanpa menanyakan ke saya sebelumnya, kata Pak Wira memandang tajam ke depan. So, gimana rencana kita selanjutnya untuk merebut market Tirta Group? Akan kita meetingkan bersama Pak Arkarna nantinya. So, keep silent. Baik Pak, siapa? Dan buat Pak Sanjaya, apakah masih memerlukan biaya tambahan atas rencana bersama kita menghancurkan gedung Sanjaya? Untung saja Pak Wira dan Pak Robert setelah beberapa hari kejadian menceritakan kejadian sebenarnya. Jika tidak, saya pastinya agak akan tahu dan paham seperti apa rencana bapak-bapak sekalian. Dan untung saja Pak Arkarna telah berbaik hati memilih jalan lain yang tujuannya sebetulnya sama, membantu pihak kami, kata Pak Sanjaya sesaat. Maka dari itu, saya sama sekali tak mempermasalahkan Pak, karena saya meski rugi di sisi lain, tapi saya mendapatkan hasil kerjasama yang luar biasa bersama bapak-bapak sekalian. Dan saya boleh berkata jujur, sesaat Pak Wira menggantung ucapannya, untuk berperang dengan Tirta Group, selanjutnya bergumam dengan tatapan dingin kepada ketiganya. Tapi, bukannya Pak Arkarna sedang berencanakan untuk bekerja sama dengan... Belum sempat Pak Sanjaya menyelesaikan kalimatnya, Pak Wira menyela. Ternyata Pak Sanjaya belum berhasil membaca setiap strategi yang kita sedang jalankan ya. Masih harus belajar lagi Pak. Timpal Pak Armin yang sejak tadi diam. Dan dialah pelaku yang membakar gedung Sanjaya dibantu sang putra atas perintah Pak Wira. Pak Armin biasa aja, ditunggu saja tanggal mainnya Pak Sanjaya. Dan strategi kita kali ini akan mengikuti sertakan Sanjaya Group karena kedua perusahaan ini satu segmen dan satu market. Siap Pak Wira? Saya dan tim akan full support dengan bisnis strategi plan yang akan Pak Wira Group lakukan ke depannya. Ya sudah, meeting kita bubarkan dan kalian keluar dari ruangan ini. Bersikaplah seperti biasanya saja. Mengerti? Baik Pak. Noted Pak Wira. Siap Pak. Setelahnya, ketiganya berpamitan untuk pergi dari ruangan Pak Wira, meninggalkan Pak Wira yang masih memandang ketiganya dengan tatapan penuh arti, menarik, dan layak ditunggu. Hubungan Rere dan Eka makin di mana. Kerap kali Rere meminta untuk bertemu di apartemen Eka untuk segera di... Ya, Rere benar-benar ketagihan dengan Eka. Dan Eka tentunya tak menolaknya. Secara, gadis ini adalah gadis yang ia cintai juga selama ini. Ia tak permasalahkan akan hal itu. Dan tak jarang Eka ke dalam liang serambi Rere. Timbul pertanyaan, di mana Neta dan Melani? Ya, Eka sering mengajak Neta untuk menginap bareng. Namun gadis itu entah mengapa sering menolaknya dengan jawaban yang sebenarnya tak dipermasalahkan oleh Eka.
Karena juga Rere pun selalu bersamaan meminta Eka bertemu di apartemen. Pokoknya keseharian Eka dipenuhi bunga-bunga cinta bersama Rere. Setiap bertemu berduaan di kamar, pasti akan melakukan lagi dan lagi. Dan malam ini Rere baru saja keluar dari apartemen Eka, di mana ia meminta maaf sebelumnya karena tak bisa menginap untuk malam ini. Karena ia lupa meminta izin kepada kedua orang tuanya. Maka kini Rere setelah berusaha menolak keinginan Eka untuk mengantarnya mengambil mobil di kantor. Namun Rere menolaknya dengan alasan jika menggunakan jasa taksi. Setelah itu, maka Rere pun telah berada di atas taksi menuju kantornya. Perasaan senang, bahagia, dan nikmat pun tak terlelakkan lagi. Tersirat di wajah Rere, benar-benar ia sama sekali tak lagi ingin terpisahkan dengan pria itu. Ingin rasanya cepat-cepat, ia dinikahi oleh Eka. Namun ia sadar, mungkin butuh waktu untuk bisa mempersiapkan semuanya. Dan hingga saat ini, Rere belum mampu menanyakan ke Eka akan hal ini dan berpikir menunggu waktu yang tepat dan akan menanyakan ke Eka maksudnya untuk segera dinikahi. Beberapa saat, taksi yang Rere gunakan telah tiba di pelataran parkir Eka Wira Group. Dan setelah membayar ongkos taksi, ia pun berjalan menuju ke mobilnya yang sejak pagi tadi terparkir di tempat biasanya. Ia mengernyit sesaat ketika mendapati adanya dua mobil mewah yang masih terparkir di parkiran dekat mobilnya. Rupanya ada BOD yang lembur nih. Maka ia pun telah masuk ke dalam mobil, mengonkan mesin mobil, dan tampak ia tersenyum. Kejadian di mana ia tak mampu mengelak jika ia juga menikmatinya. Tak mempermasalahkan jika dirinya yang paling agresif ketimbang Eka. Toh juga, Eka adalah pria yang ia cintai. Dan berjanji tak akan melakukan ke pria lain selain Eka. Dan berharap Eka akan menjadi suaminya kelak. Maka tanpa sadar, Rere membuka kaca mobilnya sedikit. Sama sekali, Rere tak merasakan lagi sakit hati seperti sebelum-sebelumnya. Mengingat itu, Rere geleng-geleng kepala. Dan juga mengingat betapa lugunya dia ketika malam itu. Malam di mana ia tanpa sadar memberikan harta paling berharganya kepada Eka. Yaitu, dan ia sama sekali tak menyesalinya. Hingga ketika ia ingin menekan tombol parking brake, terdengar suara notifikasi sebuah pesan di ponselnya. Ayah, gumamnya lalu membaca pesan masuk dari ayahnya yang menanyakan jika ia sedang di mana. Karena ayahnya melihat mobilnya masih terparkir di kantor, maka Rere pun tersenyum dan membalas pesan dari sang ayah. Habis ketemu dengan Pak Arkarna, ya, tentu saja Pak Sanjaya tak permasalahkan dan hanya dibalas oke saja oleh sang ayah. Lalu Rere pun melanjutkan menekan tombol parking brake bersamaan mendapat dua orang pria yang berjalan ke arahnya. Lebih tepatnya ke arah samping mobilnya. Dan mereka berdua, Rere sangat mengenalinya. Pak Robert dan Pak Armin. Tumben lembur, lagi buru dolar kali. Lanjutnya berucap pelan. Dan karena kondisi kaca mobilnya agak gelap, maka kedua pria yang telah berada di samping mobilnya pun tak menyadari jika dalam mobil ada Rere. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.